Ayo guys, balik di channel Bang Potan C7. Kali ini kita akan mereaksi atau menonton perjalanan timnas Indonesia senior ke Piala Dunia 2026 ya. Jadi kita ini akan menonton videonya. Nah, di sini kita pertama kali mengucapkan minta maaf yang punya video ya. Nah, ya, saya minta maaf untuk reaksi videonya Bang, untuk melihat perjalanan timnas kita Bang ya. Jadi minta maaf sebanyak mungkin karena saya tanpa izin reaction video abang kali ini. Oke guys, tanpa lama kita saksikan videonya. Tom kali ini, oh ini dia 3 lawan 3. Tom Indonesia. Timnas Indonesia harus melalui perjalanan panjang hingga akhirnya bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut perjalanan timnas Indonesia dari ronde 1 hingga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia yang masuk dalam 20 negara peringkat FIFA terendah harus menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 dari babak pertama atau fase awal. Di putaran pertama, timnas Indonesia harus bertemu dengan Brunei Darussalam. Indonesia tidak menemui kendala berarti di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab timnas Indonesia mampu menang dengan agregat 12-0 atas Brunei di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada leg pertama, timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, 12 Oktober 2023. Bola kali penggunaan kita lihat masuk gol. Dimas Derajat hanya membutuhkan waktu 6 menit untuk bisa menciptakan gol pertama bagi tim Garuda di pertandingan malam hari ini. 1-0 Indonesia atas Brunei Darussalam. Gol keempat Dimas ya untuk tim nasional senior. Luar biasa Sandy Walsh. Oh, penalti. Jelas. Penalti. Sebuah astrasi yang sangat cerdik dan pintar dari Sandy Walsh. Langsung masuk ke kotak penalti dan resikonya harus dijatuhkan Bung Maruf. Ya, dan saya pikir ini sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemain belakang. Asian Games lakukan sudah dan masuk 3-0. Alhamdulillah Indonesia menambah keunggulan melawan Brunei pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Bung Maruf, dan Indonesia unggul 3-0 sementara ini. Ya, melanjutkan rekor positif, selalu menang di atas 3 gol timnas Indonesia. Masih Witan ke tengah kotak penalti, Hasnawi Riki Kabuaya suntikan dan gol. Alhamdulillah Ramadan Sananta mencetak gol keduanya di pertandingan ini, sekaligus menjadi gol keempat Indonesia dan gol ketiganya di tim nasional Indonesia. Ramadan Sananta, alhamdulillah Bung Mano. Ya, Bisa dia membawa bola angkat langsung ke gol. Dimas Derajat 5-0. Alhamdulillah, sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik Bung Maruf. Sungguh indah malam ini kita lihat, sangat cantik Dimas Derajat Bung Maruf. kita melihat bagaimana sebuah aksi, sebuah gol Penalti, ada Rahmat. Oh, ada Dimas syuting langsung dan gol. Dimas Derajat menambah keunggulan Indonesia menjadi 6-0. Sebuah skor yang pernah tercipta di tahun 89 di SEA Games 89 Brunei Darussalam. Di SEA Games 89 Kuala Lumpur Bung Maruf. Dimas Derajat ya, yang dari belum menit panjang nampaknya wasit
Kemudian di leg kedua, Indonesia menang 6-0 lagi atas Brunei dalam laga yang digelar di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Sangat menarik, Hoki Caraka kembali dipercaya oleh Sinteyong. Ya, terima kasih buat Sinteyong berani mempercayakan anak muda ini Timnas Indonesia, kini Ratu Kambuaya, umpan langsung ke kanan, ada Sandi Walker, ini bebas Sandi. Ini dia. Gol pertama dari pertandingan kedua di Timnas Saudara Indonesia. Hoki Caraka membuat Indonesia unggul sementara 1-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat. Rizky Ridho, umpan langsung di kotak penalti, arahkan pada Hoki dan peluang terbaik kita lihat gol. Edi Maulana Fikri membayar kesalahan yang cukup banyak tadi dengan golnya di mereka 41 ini untuk mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan sementara Indonesia atas lagi di tengah serangan. Gol Hoki Caraka, alhamdulillah. Proses gol yang sangat macet, manis dan cantik, benar-benar mengiris pertahanan dari Brunei Darussalam, Bung Wesley. Iya, ini saya suka dengan Di kotak penalti, umpan yang sangat baik di Sulaiman, pelanggaran dan kotak penalti membuat Indonesia mendapatkan penalti. Kuat kita lihat dan lakukan sudah masuk pemirsa, membuat Indonesia unggul 4-0 lewat proses gol penalti yang sangat dingin dari Witan Sulaiman. Inilah gol yang ke-9 dari Witan Sulaiman dari 3 kembali pada Asnawi, mengangkat Asnawi di kotak penalti. Shooting langsung dan gol. Rizky Ridho 5-0 Indonesia. Gol kedua Rizky Ridho ke gawang Brunei di kualifikasi ini, Bung Wesley. ya luar biasa. Saya tidak Umpan cepat selepas kita lihat Ridho dan gol. Ramadan Sananta 6-0. Sebuah apakah offside? Iya, tapi gol. Gol 6-0. Gol 6-0. Dan wasit Ahmad Faisal Al-Ali dari Jordania telah menunggu panjang. Tanda berakhir Di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia masuk grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Di laga perdana, Indonesia kalah telak 1-5 dari Irak di Basra pada 16 November 2023. kosong kita lihat. Hati-hati Indonesia terserahkan. Kesalahan yang tidak perlu dari para pemain Indonesia. Gagal membuang bola dengan cepat tadi. Dibayar tuntas Jasinowski. Hasan Hussein. Ali lagi. Angkat kotak penalti. Terlewat tadi gol seluruh kiri Indonesia. Nordi Ahmad. Lalu mudah para pemain Indonesia untuk kehilangan bola dan ditekan para pemain. Asir Rafael. Nah, masuk. Di tengah. Shooting langsung dan gol. Dan Dinamo mengubah skor menjadi 2-1. Gol pertama dari Senpan Dinamo lewat kaki kiri yang sangat baik tadi. Tanpa diduga Senpan Dinamo langsung memberikan Kemudian di laga kedua, Indonesia ditahan 1-1 oleh tuan rumah Filipina di Manila pada 21 November 2023. kesalahan yang tidak perlu dari Jordi. Umpan terobosan tidak offset. Hati-hati Indonesia. Dan Tuhan. Rachel mampu memanfaatkan kesalahan Jordi Amat Kumarul untuk bisa menghukum kesalahan-kesalahan para pemain Indonesia untuk mengubah skor menjadi 1. Masih Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya sangat baik dan gol! Alhamdulillah, Sadil Ramdhani mencetak gol lewat passing kaki kiri yang sangat panjang.
laga ketiga, Indonesia berhasil bangkit dan meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam di Stadion GBK pada 21 Maret 2024. Arham Pratama lakukan sudah jauh. Ada Jason. Das. Jason. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eki Fikri mencetak gol. Lepas dari pengamatan bermain play. Di pertandingan keempat, Indonesia membantai Vietnam 3-0 di Hanoi pada 26 Maret 2024. Dari penjuru ada 5 pemain Indonesia lakukan sudah berbahaya. Dan gol! Abang Jai! Abang Jai! Alhamdulillah menjadi 1-0 untuk keunggulan. Nathan kembali lagi kepada Ragnar. Masih Ragnar menusuk kita lihat dan kotak penalti. Masih Ragnar shooting Ragnar dan gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Gol! Gue kalau boleh jujur ya, kalau lihat pertandingan Indonesia itu memang gokil, apalagi nanti Maret ini Rotten 3 melawan Australia, udah ada Oli Romeni, terus Jero Ridwan masih disahkan ya, karena Jero Ridwan itu sama oleh banyak juga, Kevin Dick, Silges, Jawijes, Kevin Perdong, ya kan, banyak lah, Masagino, Tom Haye. Kita saksikan nanti Maret gimana pertandingan Indonesia ya. Dari Ragnar. Lihat gagal tadi. Oh, shooting langsung dan Edo. Apa yang terjadi dan dan gol. Alhamdulillah. 3-0 Indonesia. Penampilan yang sangat gemilang. Lalu pada pertandingan kelima, Indonesia lagi-lagi takluk dari Irak. Kali ini Indonesia kalah 0-2 dari Irak di GBK pada 6 Juni. Taryani adalah Aiman Hussein. Mudah saja tadi Aiman Hussein untuk melakukan Bernardo Ariel Sutaryani pun baru. Kesalahan dilakukan oleh Bernardo Ariel Sutaryani pun baru. Iya. Kesalahan ya. Di laga terakhir, Indonesia sukses menang 2-0 atas Filipina di GBK pada Selasa 11 Juni. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di posisi runner-up grup F. Indonesia pun berhak mendampingi Irak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Nathan kepada Tom. Tom kali ini. Oh, ini dia 3 lawan 3. Tom. Indonesia dimiliki pemain oleh Tom Haye dan ternyata Nathan. Lolos ke putaran ketiga tentu membuat tangga menuju putaran final Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada kian dekat. Meski begitu, pada kenyataannya perjalanan timnas Indonesia masih terbilang panjang dan semakin berat. Indonesia harus bersiap menghadapi tantangan berat fase ketiga melawan para raksasa Asia. Babak ketiga kualifikasi zona Asia ini akan diikuti oleh 18 tim yang dibagi ke dalam 3 grup dengan masing-masing grup berisi 6 tim. Setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (AFC), ada beberapa skenario yang bisa membuat Indonesia lolos ke panggung World Cup. Pertama, juara atau runner-up grup di ronde ketiga. Pintu masuk paling ideal untuk mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 ialah menempati posisi juara dan runner-up grup. Sebab tim-tim yang berhasil menempati posisi juara dan runner-up dari setiap grup akan langsung melaju ke Piala Dunia 2026. Meski demikian, jalur kilat ini tentunya tidak akan mudah didapati skuad asuhan Shin Tae-yong. Sebab, sebagai salah satu tim dengan peringkat terendah di putaran ketiga, Indonesia diyakini bakal tergabung dalam grup yang berat. Kedua,
juara grup di ronde keempat. Andai gagal mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 lewat putaran ketiga kualifikasi, tim Merah Putih masih memiliki kans ke Piala Dunia lewat kualifikasi putaran keempat. Untuk tampil di fase kualifikasi keempat, Indonesia harus menempati posisi ketiga atau keempat di grupnya saat putaran ketiga. Jika menempati posisi kelima atau bahkan keenam, maka mimpi ke Piala Dunia 2026 sudah otomatis terkubur. Ketiga, lolos ke putaran kelima. Jika masih gagal mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 melalui putaran ketiga dan keempat, skuad Merah Putih masih punya peluang melalui jalur putaran kelima. Fase terakhir di kualifikasi zona Asia ini akan mempertemukan dua tim yang finish sebagai runner-up grup di putaran keempat. Artinya, finish sebagai peringkat kedua grup di putaran keempat menjadi sebuah keharusan untuk tampil di fase ini. Pemenang round 5 akan mengikuti babak playoff antar konfederasi. Pemenang playoff tersebut akan mendapatkan slot lolos ke Piala Dunia 2026. Tom kali ini. Oh, ini dia 3 lawan 3. Tom. Indonesia. Profesor Tom Hari. Indonesia unggul 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sampai di sini videonya guys, jangan lupa subscribe dan bagikan linknya. Thank you dan terima kasih. Sampai di sini videonya guys, jangan lupa subscribe dan bagikan linknya. Thank you dan terima kasih.